sahabat, kita jumpa lagi. Minggu ini banyak demonstrasi yang katanya menentang Omnibus Law Cipta Kerja yang dilakukan oleh kelompok buruh, tapi ditunggangi oleh anarko, dan katanya ada sponsornya, ada bandarnya. Pak Mahfud MD bilang katanya ada 2 aktor atau bandarnya. Ya, kita nggak mau bicara soal isi dari Omnibus Law Cipta Kerja ya kali ini ya, tapi kita mau bicara secara umum program atau proyek Omnibus Law ini yang katanya Pak Jokowi mengalami disinformasi dalam prosesnya. Nah, saya mau menyoroti soal disinformasi ini. Jadi, saya menulis artikel di Kompasiana, linknya ada di deskripsi. Judulnya Disinformasi Omnibus Law, satu studi kasus manajemen perubahan dan komunikasi. Kali ini yang kita soroti bukan soal isi undang-undang yang amat tebal itu. Dan bakal ada beberapa paket Omnibus Law lagi yang menyusul nanti. Kali ini kita berangkat saja dari intensi atau maksud digulirkannya kerja raksasa di bidang politik hukum dari pemerintahan Joko Widodo. Intensinya sangatlah baik. Semua sudah tahu itu. Bagaimana tidak? Selama ini toh kita selalu merindukan adanya kepastian hukum. Karena realitasnya aturan hukum yang ada sekarang ini saling tumpang tindih sehingga menegasikan satu sama lainnya. Kita kerap terpentok gang buntu atau malah tersesat di labirin rimba raya aturan hukum yang malah dipakai oleh para calok peradilan sebagai komoditasnya. Hukum rimba deh jadinya. Siapa kuat atau duit atau kuasanya besar, ya dialah yang menang. Sekarang carut-marut itu hendak dibereskan. Ini kerja raksasa dan strategis, artinya demi masa depan bangsa kita. Dalam skema paket Omnibus Law, ada puluhan aturan perundangan yang mau diharmonisasi. Semacam disetem gitarnya supaya tidak fals. Oke lah, sekali lagi kita tidak hendak berdebat soal isi dari bus Omni yang sedang mengangkut banyak aturan perundangan itu. Jadi mau bahas apa dong? Kali ini kita perbincangkan 2 soal saja. Pertama soal manajemen perubahan atau change management, dan kedua soal manajemen proses komunikasinya atau communication process management. Soal pengelolaan atau manajemennya. Prinsip pertama dari manajemen perubahan adalah ya niat atau kehendak untuk berubah, to change. Seluruh partisipan program perubahan mesti merasakan semacam burning platform atau pijakan yang semakin panas membara lantaran terbakar. Sehingga kalau kita tidak segera melompat, ya pilihannya tinggal habis terbakar dan pasti mati. Maka harus melompat kalau mau ada alternatif untuk selamat. Change or die istilahnya. Berubah atau mampuslah. Rasa kemendesakan atau urgency, sense of urgency seperti ini mesti tumbuh atau ditumbuhkan seluas mungkin sampai terasa momentumnya. Ini bukan soal gampang. Lantaran dalam kenyataannya banyak pihak yang tidak merasakan urgensinya. Mereka malah nikmat dengan karut-marut aturan hukum yang ada. Bagi mereka, kondisi ini adalah zona nyaman justru, comfort zone buat mereka. Ini kelompok abnormal yang biasanya ya para mafia hukum itu. Karena ketidakpastian hukum adalah menu kesukaannya. Tapi toh kita sama-sama percaya bahwa mayoritas masih berakal sehat. Dan mayoritas kepingin aturan hukum yang sinkron, artinya tidak saling menihilkan, dan oleh karenanya bisa ditegakkan dengan lebih baik. Kepastian hukum bisa lebih terjamin jadinya. Manajemen perubahan mengenal 2 tipe perubahan. Tipe pertama adalah kondisi yang terpaksa berubah lantaran sudah terbakar. Ini perubahan lebih gampang untuk dikelola. Tipe kedua adalah mesti berubah lantaran visi, atau demi menuju kondisi yang lebih baik di masa depan. Nah, ini perlu pengkondisian terlebih dahulu.
Tapi prinsip utama manajemen perubahan adalah sama, yaitu merasa ada urgensi untuk berubah. Urgensi untuk berubah tentu mengasumsikan bahwa kita sama-sama tahu kemana mesti berubahnya, yaitu tujuan, goals, atau objektifnya, dan sama-sama sadar sesadar-sadarnya bahwa kondisi saat ini atau current situations yang berupa silang sengkarut aturan hukum yang ada amatlah parah dan melumpuhkan. Maka terkait dalam soal program Omnibus Law yang diinisiasi oleh pemerintahan Joko Widodo ini, seyogianya juga menempuh langkah pengkondisian atau conditioning ini, agar momentum perubahan untuk beralih dari kondisi silang sengkarut menuju tertib hukum bisa tercipta. Ada banyak cara, teknisnya bisa kita bahas lain waktu. Kali ini soal prinsip terpenting dalam manajemen perubahannya dulu. Nah, sekarang soal yang kedua, kita menilik soal manajemen komunikasinya. Prinsip terpenting dalam komunikasi adalah kepercayaan atau trust. Saling percaya ini penting agar irisan pertemuan dari isi kepala dan isi hati kedua belah pihak yang berkomunikasi itu semakin besar. Kalau kita membayangkan dua lingkaran besar yang saling beririsan, maka semakin besar irisan atau potongan yang bertemu itu, maka ruang saling pemahamannya pun semakin luas. Peluang efektivitas komunikasi lebih terbuka. Lingkaran itu adalah representasi dari kerangka acuan disebutnya, atau frame of reference, dan lapangan pengalaman atau field of experience. Lingkaran itu adalah penyederhanaan atau simplifikasi konsep himpunan dari segala maksud, tujuan, serta pengetahuan maupun pengalaman yang ada dari kedua belah pihak yang sedang berada dalam proses komunikasi. Agak panjang ya kalimatnya, semoga aja nggak bikin pusing. Oke, itu tadi prinsip penting dari manajemen perubahan dan manajemen komunikasi. Sekarang, bagaimana penerapannya dalam kasus Omnibus Law yang lagi heboh itu? Begini, intensinya sudah baik. Rancangan undang-undangnya datang dari pihak pemerintah. Dan kita yakin juga bahwa RUU ini telah dirumuskan oleh para pakar dan telah melewati berbagai proses yang ketat. Lalu diserahkan kepada parlemen untuk dibahas, didalami, dan disempurnakan lagi oleh para wakil rakyat kita. Intensi yang baik itu pastilah demi kepentingan bangsa, seluruh rakyat, bukan demi kepentingan sempit kelompok tertentu saja. Maka prinsip perubahan yang pertama yaitu pengkondisian atau creating the burning platform mesti diciptakan. Diciptakan lewat suatu manajemen komunikasi, tepatnya lewat program kampanye publik. Satu komunikasi sosial yang terencana dengan baik, artinya rinci, akurat, disiplin dalam eksekusinya. Dan karena berangkat dari niat yang baik, maka buka saja kepada publik apa saja isi RUU yang disampaikan oleh pemerintah kepada parlemen, yaitu DPR RI. Bagaimana caranya? Caranya dengan menaruh RUU versi pemerintah di laman atau website resmi pemerintah. Bisa di lamannya Kemenkumham atau di Kemenkominfo. Dengan begitu, siapapun yang ingin tahu apa isi jeroan versi RUU dari pemerintah, bisa mengaksesnya secara langsung dari mana saja dan kapan saja, karena sumbernya resmi dan kredibel. Lalu RUU itu diserahkan kepada parlemen. Maka bola pun berpindah ke DPR RI. Supaya semua transparan, selama pembahasan RUU ini bisa juga administrasi parlemen secara periodik selalu memperbaharui atau update versi terakhir atau mutakhirnya dari draft RUU yang telah diketok palu di panja maupun di rapat paripurna. Semua dokumen itu pun diunggah ke halaman resmi parlemen. Toh tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, bukan? Ini legislasi terbuka yang berhak dan sebaiknya memang diketahui serta dipantau oleh rakyat. Bagaimana perkembangannya, apa saja yang direvisi, dan apa saja usulan-usulannya, dan dari fraksi mana saja. Undang dan buka aksesnya seluas mungkin, sehingga ada jutaan pasang mata yang ikut mengawasi. Jangan sampai ada pasal-pasal selundupan di tengah jalan.
Ini kan era informasi dan teknologi komunikasi yang sudah semakin canggih. Apa susahnya mengunggah proses legislasi yang penting ini di laman resmi parlemen? Bukankah dengan begitu parlemen akan mendapat bantuan gratis dari jutaan tenaga dan mata yang ikut mengawasi jalannya proses perumusan legislasi ini? Dengan keterbukaan atau transparansi seperti itu, kepercayaan atau trust bisa dibangun. Komunikasi antara parlemen dengan berbagai elemen masyarakat bisa dikelola dengan baik. Keterbukaan atau transparansi bakal menepis segala kecurigaan yang ada. Tak ada lagi yang bisa menyabot atau membuat hoax yang konyol. Dan segala disinformasi publik yang telah menyebabkan huru-hara demonstrasi yang destruktif itu sebetulnya tidak perlu terjadi. Dengan membangun acuan resmi informasi publik dari parlemen atau legislatif maupun pemerintah atau eksekutif, publik jadi punya akses terhadap sumber yang sama, sumber resmi dan kredibel. Tinggal saja tim IT parlemen mesti menjaga kredibilitas dan akuntabilitas laman atau websitenya. Jangan sampai dihack oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang masih nekat untuk menyelundupkan pasal-pasal tertentu. Tidak ada kata terlambat. Transparansi agar lalu lintas komunikasi antara parlemen dengan publik dari berbagai elemen masyarakat bisa selalu mengacu pada satu sumber informasi yang kredibel dan akuntabel. Tidak ada lagi disinformasi. Semuanya terang benderang. Sehingga para penyelundup pasal pun tak bisa beroperasi, lantaran habitat penyelundup selalu adalah ruang-ruang yang gelap.